Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih buat bapak-bapak para pemateri yang ada di depan. Perkenalkan, nama saya Juarsi Handayani. Saya mau bertanya Bapak, sebelumnya yang paling utama itu saya tanyakan, kalau tempat pemungutan suara itu dia dibuat sama KPU kan ya? Sejauh ini apakah KPU sudah ada rancangan tempat pemungutan suara? Belajar dari pengalaman sebelumnya Bapak, yang tahun-tahun sebelumnya itu kan terbuat dari kardus ya. Nah, seperti di Samarinda itu kan cenderung lebih sering banjir. Jadi kita kemarin sempat pengalaman itu kotak-kotak tempat pemungutan suara itu pada basah. Nah, ini maksudnya mau tahu aja gitu Bapak. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk masalah yang disampaikan oleh Ibu Juarsi Handayani. TPS bagaimana, ini masalah teknis, di mana saja tempatnya, yang tahu nanti adalah KPU, khususnya KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Samarinda. Ya, kemudian pengadaan alat yang terkait dengan bahan, apakah itu akan kardus atau bukan, itu memang kita biasanya membahas ini di Komisi 2. Ya, waktu yang 2019 saya nggak ikut. Yang ikut itu Pak Hadi Mulyadi, karena saya belum masuk ke DPR RI waktu itu. Saya pernah ikut yang 2014, ya, dan itu diskusi cukup panjang tentang mesti kita pakai kayu kah atau apa. Ini terkait dengan pergudangan, ya. Kalau kita pakai yang berat seperti misalnya pakai besi atau lembaga, itu bawanya berat. Dan juga tempat menyimpannya itu nanti harus tersedia gitu. Dalam kardus ini waktu itu yang saya ketahui, ya, kardus ini sudah diuji begitu sampai dinaiki oleh KPU pusat itu. Ini buktinya bahwa kardus yang diajukan ini bagus, ya, kita sudah buat modelnya begitu. Ya, tetapi kan ternyata banyak juga yang jebol begitu kan. Nah, ternyata itu dari sisi pengadaannya. Ya, tapi bagaimana yang sebenarnya tentu untuk daerah-daerah, ya, yang lebih tahu adalah penyelenggara KPU, apakah di provinsi ataupun di kota kabupaten. Bahwa di aturan Kementerian Keuangan menyebutkan terkait dengan barang habis pakai. Jadi kalau dari aluminium itu kan dianggap tidak barang habis pakai. Jadi kardus itu adalah barang habis pakai, jadi setelah itu bisa dimusnahkan. Jadi perdebatannya memang di situ ya, kemudian pilihan yang paling rasional. Jadi memang masih nyangkut di urusan administrasi keuangan kita di tingkat nasional terkait dengan itu. Dan saya nggak tahu apakah bisa dibuat fleksibel ya, artinya fleksibel kalau misalkan di daerah yang rawan banjir ya seharusnya aluminium gitu ya Pak Lutfi, sehingga lebih ada jaminannya, lebih kelihatan ketimbang pakai kardus gitu. Tetap aja kardus kan kertas juga, berapa kali juga pasti akan nyerap air gitu. Berkaitan dengan kotak suara tadi sudah disampaikan oleh Bang Adit, ini bukan murni keputusan KPU. Ini permasalahan anggaran dan jenis barang di dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa. Itu berkaitan dengan bagaimana merealisasikannya dalam jenis apa. Tapi saya juga ingin masuk lagi kepada dasar kenapa sih kan KPU dulu punya yang aluminium. Jadi sekali diganti kok langsung duplek, ya kan? Langsung tidak ada. Yang tanya DPR sama pemerintah bukan KPU, karena di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ada pasal yang menyatakan kotak suara itu transparan. Itu ada pasal begitu bahwa ya yang dimaksud dengan transparan di dalam penjelasannya dapat dilihat dalamnya tuh. Pada saat KPU menghitung biaya reparasi yang aluminium biayanya lebih besar. Aluminium ini diganti satu sisi untuk transparan, diganti kaca nikah misalnya, biaya bongkar baut, ganti barang, pasang baut, kemudian taruh ke gudang itu lebih mahal daripada pengadaan yang habis pakai. Jadi kalau mau ditanya, minta maaf Bapak Ibu sekalian, lagu lama ini saya mau sampaikan.
Ini bukan karena KPU, karena regulasinya untuk transparan. Ketemulah barang yang disebut duplek, ya kan? Kita sebutnya duplek loh kalau kardus ya. Kalau masyarakat sebut kardus ya kotak mie. Ini di atas ya kotak mie. Tapi karena tuntutannya begitu. Karena yang aluminium tadi, yang kedua permasalahannya adalah dia tidak disebut sebagai barang habis pakai. Dia harus dipelihara karena aset masuknya. Di dalam pengelolaan aset keuangan kita yang namanya aset harus dipelihara. Dipakainya 5 tahun sekali, dibiayainya 5 tahun. Sewa gudang segala apa harus 5 tahun. Karena aset lebih mahal lagi biaya pemeliharaannya. Yang ketiga, nah karena pemilunya ini dilaksanakan secara nasional, padahal kalau lokalitas Pak mungkin saya punya pilihan selain duplek lah. Kalau disetujui, Kaltim punya kebijakan sendiri. Kita cari yang lebih kepada mika atau kayak apa? Box-box kita ini plastik, jangan begitu. Tapi ini kan nama kebijakan yang nasional. Terus sudah kebijakan KPU RI harus diuji lagi oleh kementerian. Nah begitulah ceritanya Bapak Ibu. Ke depan gimana? Saya belum dapat putusan ke depannya gimana ya. Mudah-mudahan ada perbaikan deh, kita berdoa ya. Nah tapi ada kaitannya dengan lokasi kita yang sering banjir, benar nih. Nih kebetulan ada ketua ada KPU Kota Samarinda. Syarat pembentukan TPS itu ada syarat lokasi-lokasinya, termasuk yang bisa diakses dan lain-lain. Tapi sekali lagi kebijakan di undang-undang dan di peraturan KPU itu satelitnya untuk melihat secara nasional. Karena kalau melihatnya spesifik, nggak berlaku di daerah lain nantinya. Nah tugasnya KPU di kabupaten kota lah nanti yang membuat antisipasi. Itu susah loh di Samarinda ini sekarang mau cari lapangan di mana itu memenuhi syarat yang mudah diakses dan lain-lain. Bahkan ada beberapa tempat minjam rumah warga yang udah terlanjur luas tuh. Sebagian malah pakai jalanan, udah nggak apa-apa, namanya juga pesta nih sebagian bilang kan. Tapi bagaimana di Kutai Timur? Saya beberapa tempat di Kutai Timur dalam hasil monitoring saya Hamin 1 bang, 2 desa ini udah sip, mantap. Hujan malam tenggelam, jangankan TPS-nya, rumah warganya aja tenggelam, baru kita dibilang kita nggak akses. Iya, jangankan TPS, rumah kalian aja nggak akses. Begitu. Nah ini hal yang nggak bisa kita susun di dalam regulasi. Mau tidak mau ada beberapa hal yang terkait itu.